Di setiap negara selalu ada mereka yang memegang kekuasaan dan mereka yang mempertanyakan bagaimana kekuasaan itu dijalankan. Ada yang memilih memperjuangkan perubahan dari dalam sistem, ada pula yang memilih melawan sistem itu sendiri. Hari ini, di Rumah Indah, 4 mahasiswa sedang duduk dan berdiskusi. Bukan untuk menggulingkan pemerintahan, tetapi untuk memahami bagaimana kekuasaan bisa begitu kuat dan kapan perjuangan itu dianggap sah. Oke, gue jujur aja, materi kuliah tadi, pergolakan dalam rezim atau melawan rezim, nah gue masih agak ngeblank gitu. Intinya kita lagi membahas apa sih? Simpelnya gini, bayangin negara itu kayak pertandingan bola. Nah, perjuangan di dalam rezim itu kayak lo main sepak bola deh, tapi tetap ikut aturan FIFA. Lo protes ke wasit, tapi gak keluar di lapangan. Nah, kalau ngelawan rezim itu, lo tuh udah gak percaya lagi sama wasit, gak percaya lagi sama aturan mainnya. Tapi lo tuh pengen ganti sistem pertandingannya, misalnya tuh kayak permainan tinju gitu. Atau malah pengen bikin permainan baru dari nol. Dan itu biasanya kita sebut perjuangan revolusioner. Perjuangan dalam rezim itu legal ya? Lewat partai, parlemen, demo damai gitu. Iya, selama nggak melanggar hukum dan masih percaya sistem sih sebenarnya masih bisa diperbaiki dari dalam. Tapi perjuangan melawan rezim bisa bentuknya aksi kekerasan, pemberontakan, atau sabotase. Karena dasarnya udah nggak percaya sistem sama sekali. Ada juga reformis yang pengen ganti sistem, tapi pelan-pelan jadi gak langsung digulingkan gitu aja. Barusan kan gue baca buku Perpus. Tadi ada kalimat kamuflase dan politik, tapi gue nggak terlalu ngerti. Itu maksudnya gimana ya? Itu semacam tipu daya politik. Misalnya tuh ya bilangnya tuh buat rakyat, tapi agendanya malah berkepentingan kelompok tertentu aja sebenarnya. Atau pemerintah pura-pura ngomong soal ancaman asing, padahal lagi ngumpetin masalah dalam negeri. Jadinya kayak buat ngalihin isu gitu. Ya kayak hantu komunis atau bahaya merah. Itu bukan hal baru, kamuflase dipakai untuk cari legitimasi rakyat. Karena jadi bingung, kita ini perjuangannya di dalam rezim atau melawan rezim ya? Tergantung sih sebenarnya. Kita percaya sistem masih bisa diperbaiki atau enggak sebenarnya. Yang penting kita sadar, politik itu bukan cuma soal kekuasaan, tapi juga soal siapa yang bikin aturan main. Dan siapa yang diam-diam mengatur wasitnya. Di balik setiap sistem ada tangan-tangan yang menyusunnya. Dan di balik setiap aturan ada niat yang menyertainya. Kita, generasi yang tumbuh di era keterbukaan, memiliki pilihan menerima permainan yang ada atau bertanya, siapa sebenarnya yang mengatur permainan ini? Di sini kita nggak cuma kuliah aja, tapi kita belajar bareng, tumbuh bareng, dan siapin masa depan dari sekarang. TIPTI tempatnya kamu berkembang dengan cara yang asik. Yuk mulai perjalanan kamu dari sini.